Hello guys, it's me Paule Canara and welcome back to After Work Atelier. Hore. Let's go. Oke guys, jadi pada kesempatan hari ini gue kedatangan tamu nih guys. Jadi gue kedatangan tamu itu seorang seorang pekerja korporat yang melakukan switching job lah gitu. Tanpa basa-basi langsung kita sikat nih. Halo. Ada apa nih? Perkenalan dulu nih, Mas. Oke. Nama gua Ilham. Iya, ini dari mana nih? Perkenalan secara status atau gimana nih? Nama Ilham. Hobi apa hobi? Hobi gua ganti-ganti. Uh-uh. Nah, sekarang mungkin yang nggak begitu ngajak orang banyak dan bisa gue lakuin sendiri kali ya. Apa tuh? Gue lagi coba aktifin gue main golf sih. Asik. Udah Mas, kita serius dulu Mas. Oke. Oke, jadi Mas Ilham nih backgroundnya apa sih nih kalau boleh tahu? Maksudnya background kuliah gitu. Background. Gua kuliah itu di Semarang Universitas Negeri ya. Pasti udah pada tahu lah di Semarang Jawa Tengah negeri apa. Cuma ada beberapa ya guys. Cuma ya. satu. Setiap provinsi nih kan cuma satu ya Universitas Negeri ya. Cuman gua jurusan Teknik Geologi. Teknik Geologi. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih, sebelum kita jauh, si Mas Ilham ini dia pekerjaannya itu gua spill aja nih Mas ya. Iya, banker. Ya, banker gitu. Profesional banker. Asik. Nah, jadi ini Mas, kok lu bisa sih dari geologi tadi tiba-tiba jadi banker gitu kan? Maksudnya jauh tuh. Nah, mungkin sebelum ke situ boleh dong kita sharing nih perjalanan karir lu. Oke. Perjalanan karir dimulai dari pas lu mau lulus kuliah dulu dah. Oh, mau lulus kuliah. Kalau standar ya, lulusan geologi kan pengennya kalau nggak di migas, batu bara, tambang, pasti gue pengen ke situ dulu tuh. Iya. Cuman waktu itu gue lulus itu lagi jatuh-jatuhnya pertambangan sama migas dunia. Itu dunia tuh. Sedunia. Jadi harga migas turun, batu bara juga turun. Jadi buat lulusan geologi lumayan struggle lah. Gue sempet nganggur itu nyari kerja buat nyari geologi itu hampir 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan. Cuman waktu itu gue sempet kerja juga di tambang dulu. Cuman masuk MT-nya. Cuman gitu. bukan... Nanti gue sensor nama ini nih. Jangan disebut Mas. Oke, boleh. Yeah. Jadi ada perusahaan swasta tambang lah. Yeah. Itu di Pulau Obi, gue jadi MT-nya. Cuman di situ tuh bukan sebagai geologis. Oh gitu. Sebagai apa tuh? Sebagai smelter. Operasional. Smelter apa sih? Jadi kayak bahasa mudahnya tuh kayak olahan mentah tambang dibikin jadi olahan jadi, setengah jadi lah. Dulu kan gue di tambang nikel ya. Jadi dulu tuh ya setengah jadi nikel kayak biji-biji nikel lah gitu. Dulu tuh masih bikin pabriknya. Itu waktu Indonesia ya lagi booming-boomingnya bikinin pabrik smelter di sini. Gue masuk tuh di situ tuh. Itu tapi kondisi dunia lagi kacau tuh sebenarnya tuh. Iya, karena harga turun makanya pemerintah bikinnya kita jangan jual mentah, setengah jadi aja nih biar dijual tuh harganya lebih naik gitu. Lebih naik gitu ya. Oke, berarti kita sebutlah PTX gitu guys. Boleh. Di PTX. Nah, jadi ini kan lu lulus nih Mas. Terus lu nganggur nih 8 bulan. Itu lu apply-nya gimana tuh ke PTX tuh pada saat itu tuh? Wah, gua banyak ya. Biasanya karena gue bener-bener angkatan struggle, jadi kita tuh di grup angkatan gue lumayan aktif tuh nge-share link. Jadi nyoba juga bareng-bareng gitu. Karena solid nih, karena angkatan solid lah ya. Ya bisa dibilang begitulah. Cuman ya namanya kita lulus bareng-bareng ya jadi
lowongan gak terlalu banyak, jadi coba sana sini ngasih link. Biasanya gue dulu job mining kalau nggak salah gue ngeliat. Job mining. Iya, gue ngecek tuh setiap hari coy. Emang cutting lu dulu nggak ada yang ini mas, nggak ada yang ini udah lu sama gue dah gitu, nggak ada yang ngajakin gitu. Sebelum gue lulus banyak yang begitu. Oh gitu. Tapi karena kondisi dunia tadi nah ya. iya, pas banget lulus itu emang, jangankan kita yang baru lulus ya, yang udah kerja lama pun juga itu struggle-nya lumayan juga. Tuh. Sepengetahuan gue ya, tapi ya. Oke. Berarti emang sulit nih ya keadaan nih. Keadaan sulit tuh pada saat itu tuh. Betul. Nah, jadi lu masuk MT di PTX tadi, itu lu ngapain aja sih pas lu MT tuh? Lu sebagai apa nih? Maksudnya apakah lu cuma belajar di buku di atas meja atau lu langsung ke tempatnya langsung gitu? Langsung ke site-nya coy. Langsung ke site-nya tuh. Jadi itu gua ke site-nya itu di Pulau Obi. Lu tau Pulau Obi? Pulau Obi. Di mana? Pulau Obi. Pernah denger gak? Pulau ini kan 1000. Ya kagak dong. Pulau Obi, Papua bukan Papua. Oh ya, pokoknya Indonesia Timur. Dia itu deket Maluku. Deket Maluku. Jadi dari Maluku ke Pulau Obi, lu naik pesawat, naik helikopter. Bukan, naik perahu. Kapal penyeberangan itu 24 jam coy. 24 jam lu naik di laut. Di laut, lu bayangin tuh. 24 jam cuma sampai ke Pulau Obi. Iya, dari Maluku ke Pulau Obi. Oh, nah berarti lu tinggal di Pulau Obi tuh mas? Betul. Selama lu MT? Selama gua MT ya. Oh. Itu kan gua dulu rosternya 3 bulan 2 minggu ya. Itu selama selama MT tuh gua di situ cuy. Gua kira belajar. Iya. Ya ternyata, kan? Wah, ternyata semi militer dulu. Iya, jadi kita dididik oleh tentara langsung. Yoi, seru banget. Lu disuruh nyelam nggak tuh pas itu? Berenang gitu? Belum. Oh belum. Mungkin itu ini kali ya. Kalau teknik lautan mungkin iya tuh. Oh berarti walaupun lu di pulau nih, lu nggak mesti bisa berenang berarti ya? Belum. Nggak juga. Yang penting bisa survive aja lah. Gitu. Jadi kita datang ke situ 3 minggu pertama itu kita langsung diajarin semi militer. 3 minggu tuh. 3 minggu pokoknya dikasih baju seragam loreng. Atas bawah. Ya enggak. Habis itu ya pastilah disiplin militer gimana sih, makan harus 15 menit. Terus setiap hari ada schedule-nya, setiap hari ngapain. Di situ mungkin banyak yang kaget kali ya. Gue juga termasuk kaget. Kan gue MT kenapa harus militer nih gitu. Ada nggak yang nyerah di proses itu tuh? Sebelum kesono lu berapa orang nih satu angkatan pas MT itu? Banyak, lumayan, karena waktu itu PTX ini lagi bangun smelter, jadi dia emang rekrutmen tuh lagi gede-gedenya. Cuman dia itu ada persentasenya. Jadi kalau orang lokal itu 80%, sisanya non lokal. Lokal tuh kayak deket-deket daerah situlah, Malukunya gitu. Ya paham. Ya. MT semua tuh. MT semua. Wah, itu lulusan tambang, geologi. Ada tuh. Ada semuanya coy. Cewek apa ada cowok doang? Enggak, ada juga cewek. Wah, kuat lah ceweknya. Ya itu habis itu ditempa lah kita di situ. Pokoknya disiplin kita dibentuk di situ tuh. Selama 3 minggu tadi tuh. 3 minggu. Nah, setelah itu selesai, baru belajar apa kerja tuh setelah itu selesai tuh? Ada belajar, ada kerja juga. Oh gitu. Jadi kalau belajarnya itu kita lebih karena di gitu proyek di sesuatu negara, kita ada belajar bahasa situlah. Bahasa daerahnya ya. Ya. Bahasa pulau situ ya. Sebenarnya bahasa ini bakal jadi bahasa internasional, Dav. Oh gitu. Iya, kita juga belajar bahasa itulah. Bahasa apa tuh? Inggris? Enggak, gue dulu bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin. Iya, karena emang gue nggak tahu ya. Mungkin karena banyak operasionalnya dari sana. Biar kita tektokannya juga cepet gitu ya. Jadi diajarin lah tuh. Itu sampai ada ujiannya, coy. Itu keseharian lu pakai bahasa Mandarin apa pas lagi ini doang, Mas? Pas lagi kerja doang tuh?
lagi kerja sih. Kalau seharian bahasa Indonesia biasa. Oke. Cuman ada yang lucu coy. Apa tuh? Gua nyampe situ kaget, gua nggak punya sinyal. Lu nggak punya sinyal. Terus gimana itu? Gue ngirim kan karena dulu internet sinyal aja nggak ada, internet nggak ada. Jadi gue kadang-kadang nih ngabar nyokap gue atau keluarga gue gitu, gue kirim SMS ini nyampe nya 3 hari ke depan gitu. coy. Nah, nih kan lu ini Mas ke pulau tuh. Pasti lu pada saat itu punya cewek kan? Punya. Nah, terus gimana tuh lu sama cewek lu kagak ada sinyal, LDR gimana gitu kan pertanyaannya. Ya itu sama gue tadi spill dikit. Jadi komunikasinya kadang-kadang kita SMS sekarang nyampenya balasnya 3 hari atau 4 hari ke depan. Karena tapi emang gara-gara jadwalnya lumayan padat, tuh hari berasa cepet banget. Cepet banget. Nah tapi ya untungnya dulu gue masih sama istri gue yang sekarang sih harus. Oh, berarti pasangan lu pada saat itu, which is yang sekarang juga itu aman lah ya? Aman lah dia. Dia juga waktu itu lagi ngikut keluarganya, nggak di luar juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Oke. Nah, abis gitu lu start MT gitu kan? Apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu tuh di apa tadi nama ini nih? Tambang apa tuh? Tambang ini. Apa tuh gue lupa lagi. Apa nama prosesnya tadi yang di smelter. Iya. Jadi ngapain aja sih MT di smelter nih gitu? Dulu kan masih bikin proyek proyek smelternya ya, proses kayak turbinnya gitu-gitu. Kita tuh sebenarnya kayak time sheetnya sih, kayak ngukur pekerjaan ini hari ini harus selesai ya. Nah kita tuh yang mantau, kayak ibarat kata bukan mandor juga sih, cuman progresnya harus timeline aja gitu. Monitoring lah. Iya monitoring lah gitu. Monitoring. Lumayan lebih ke situ sih, sama proses-proses dari bahan dasarnya diangkut nanti gimana, lebih ke sana tuh. Tapi ada ngelit project apa gitu enggak ya? Enggak, itu pas udah lulus? Belum. Oh belum. Gue belum nyampe situ tuh. Jadi lu harusnya nih program berapa tahun sih gitu? Nah programnya itu kan sebenarnya 3, habis itu 6 bulan gue nyebut kita bakal di trainingin di China lah. Nah setelah gue pulang dari MT itu, disinilah proses gue cross tujuan nih. Iya. Jadi karena di sana di Indonesia Timur panas, gue juga agak kurus, makan tuh cuma 3 kali udah. Emang dikasih jadwal makan 3 kali. Cuman ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Iya, misalkan kalau lapar ya nggak boleh nih tahan. Kalau nggak lu harus nyiapin snack juga. Dulu belum ada tuh, belum sebagus kayak sekarang. Soalnya susah juga sih di pulau masih di pulau nih. Pulau yang di tengah laut kecil, coy. Ya. Jadi ya gue lumayan kurus. Jadi karena makannya juga udah diatur dan olahraga juga setiap hari, badan gue lumayan jadi tuh. Ya kering, tapi jadi kering gitu gimana sih? Tentara baru. Kayak tentara lah. Nah, iya. Tentara. Gue pulang nih. Pulang, nyokap gue kaget. Nyokap lu kaget. Kaget. Kok keren nih badannya gitu atau gimana kagetnya? Bukan kaget. Kok nyari kerja jauh-jauh bukannya tambah keren, kok malah tambah kurang. Iya, malah tambah kurang gitu. Apa sih nyari duit sampai kenapa tuh? Kok lu bukannya lu berotot, kok jadi kurang karena apanya nih? Panas di situ gue pasti jadi agak keling. Hitam. Iya, keling banget. Gue mungkin keling banget lah gue kalau misalnya ngeliat foto dulu tuh, suka malu gue malu gue. Jadi lu pulang kan, lu nelpon nyokap nih, halo mah gitu. Bukan. Lalu pulang gimana nih? Pulang, gue tuh nggak ngasih tahu nyokap sengaja. Nyampe gue buka pagar. Siapa? Anak siapa ini digituin gue? Kan lu buka set. Oh mas nggak pesen GoFood gitu. Bisa. Gitu. Ini siapa? Kayak bukan anak gue nih katanya gitu. Nah tapi di situ lumayan tuh gue bawa pulang, lumayan tuh gue bawa duit. Asik. Iya kan? Lumayan nih duit. Lumayan karena kehidupan di sana kan dijamin semua ya. Apalagi lu di sono makan ini ada semua. Ada kan? semua lah. Jadi gak ada pengeluaran tuh. Nggak ada pengeluaran dah. Mantap. Habis itu pulang ngobrol-ngobrol sama nyokap. Nah,
nyokap tuh nyeletuk gini, ngapain pulang bawa duit banyak kalau misalkan keling nggak keurus begini, nyari duit apaan begitu katanya. Langsung kok gue di roasting nih gitu sama nyokap. Di roasting gue katanya tuh. Terus gue mikir-mikir kan, harusnya gue berangkat ke Cina dah. Harusnya tuh lu lanjut ke Cina. Cuman ada temen gue yang pengen banget, cuman dia nggak lulus waktu tes. Tes bahasa Cina atau tes apa nih? Bukan, kita tuh ada tes kayak apa ya, tugas akhir lah gitu. Oh iya. Jadi nilainya mungkin kurang kali ya. Jadi dia nggak dilanjutin. Nah, lu tau apa yang gue lakuin? Nah, gue ketemu HRD-nya, minta gue dituker status lu sama dia. Iya. Dia aja yang berangkat. Berarti pada saat itu lu udah fix banget nih, lu udahlah gue udah nih gitu, segini aja. Karena waktu itu gue juga cerita sama kakak gue sih, kayak minta nyari insight gitulah. Cuman ya gue juga bener juga ya, ngapain jauh-jauh, nanti gue agak mikir lumayan panjang dulu tuh. Nyokap gue kemana kenapa gimana. Karena waktu gue 3 bulan itu ada kejadian orang tuanya meninggal, dia nggak bisa ngapa-ngapain coy. Oh, dia nggak bisa pulang, nggak bisa berkabar juga nggak bisa gitu. Iya, gue wah gila. Ya udahlah, mungkin omongan nyokap gue atau orang tua gue masih bener nih. Ya udah gue bilang, tukeran mau nggak gitu. Lu aja deh. Caranya gimana? Kita datang aja ke kantor kok gitu. Tapi itu kantornya nggak di pulau kan? Nggak, kalau kantor pusatnya ada di sini. Ada di Jakarta. Oke. Kita tukeran, ternyata nggak bisa dah. Nggak boleh tuh tukeran. Boleh. Terus gue disuruh milih. Kalau nggak mau ya udah, nggak apa-apa katanya. Tapi nggak ada denda. Nggak ada. Terus ya udah habis itu udah gitu. Mungkin ini gue yang nggak agak lama dikasih tuh surat keterangan kerjanya dari PTX itu. Nah nih Mas, kan lu decide untuk udah gitu kan. Tapi lu di saat itu apakah lu udah punya second way outnya tuh, maksudnya? Belum coy. Jadi lu ya udah gitu karena omongan keluarga lu lah gitu. Belum. Jadi lu decide udahan karena apa nih? Karena keluarga aja gitu. Iya, karena gue ngerasa benar juga nih, ngapain gue jauh-jauh gitu kan. Dulu karena gini, gue balik jauh kan, nggak pernah ngeliat mall. Iya. Begitu gue hampir setiap hari coy ke mall. Kaget langsung. Kaget. Kayaknya lebih nyaman begini nih. Iya kan. Terus ya udah gue mau mutusin beberapa ini. Cuman waktu itu gue bilang, kata nyokap gue juga pernah ngomong sih, apa aja nggak apa-apa, yang penting halal tapi Jakarta gitu. Biar deket gitu loh. Ya udah, itu udah selesai 2 bulan gue nyari kerja. Cuman mindset gue, kalau misalkan dengan lulusan gue teknik geologi yang rata-rata di site di Jakarta, gue kerja apa gitu. Akhirnya lu nyarinya selain ini nih. Iya, gue nyarinya fresh lain. Ya semua jurusan bisa cuman gue punya mindset dulu. Apa tuh? Mindset gue MT. Pokoknya apa aja harus MT minimal. Pokoknya MT aja. Minimal itu tuh. Wah, ada juga di perusahaan BUMN hampir keterima, tapi di akhir nggak jadi, ya nggak rezeki. Struggle juga juga nyarinya. Terus akhirnya dapet lah di bank A lah gitu. Si A ini. Si A ini akhirnya lu keterima jadi MT di A nih. Nah, sebelum kita jauh ke situ nih, karena udah 20 menit juga nih guys ya. Nih, gue ingin nanya terkait yang lu di pulau sih Mas. Oke. Jadi itu gambaran pulaunya kayak gimana sih? Gue sebenarnya nggak kebayang nih ke pulau-pulau kayak gitu. Maksudnya apakah di sana ada jalan atau gimana gitu? Jadi kalau jalannya tuh jalan tanah merah semua. Jalan tanah merah. Karena nikel kan kalau nikel itu bentuknya itu ini kayak tanah merah. Oh gitu. Tapi ada kandungan nikelnya di sana. Jadi kayak pulau di tengah pulau kecil, di tengah kanan kirinya itu laut. Pulaunya itu pulau kecilnya tuh segimana Mas? Sekota atau nggak nyampe sekota atau sekomplek atau enggak, agak gede sih, kayak ini deh, se kabupaten lah.
Oh, sekabupaten. Iya, Gede dong ya. Gede, cuman itu masih bukit-bukit, Dav. Oh iya. Cuman kayak ada dibikin jalan buat bikin Sebali kali ya. Bali. Kegedean. Tapi Dav. sama Pulau Seribu gedean ini nih. Pulau yang tadi lu Ya itu. hampir mirip lah. Oh. Cuman dia lumayan gede dan dia emang di situ kawasannya emang bagus tuh. Nikelnya lumayan Nikelnya cukup bagus. bagus. Iya. Di sono ada yang ini nggak sih, hobi surfing gitu, teman-teman lu kan mumpung di pulau nih, di pantai. Banyak gitu. Dav. Hobi-hobi surfing gitu. Oh, karena Poli inilah pantai gitu. ini laut utara jadi jarang banyak ombak dah. Laut utara ya. Ya, jadi agak tenang dia. Tenang. Dia agak Mancing tenang. gitu, mancing. Nah, mancing banyak tuh. Banyak. Mancing ikan laut gitu. Iya, ada nih cerita satu lagi. Gimana tuh? Temen gua bosen dikasih makan ayam. Asik. Terus Dia lebih seneng ikan laut. jadi dia mancing tuh. Iya, kadang-kadang mancing, kadang-kadang protes. Ke Tapi kan kitchennya, kenapa kenapa ayam mulu? Padahal kita di laut. Iya, padahal di situ ikan laut murah, Dav. Oh. 20.000 tuh ikan laut bisa dapat 4. 20.000 dapat 4 ikan Sumpah, laut. murah deh di sana. Di sini mah Mahal satu, pasti. Iya, mahal. Gocap kali ya. Iya, makanya gue bisa berasumsi 20.000. wajar orang timur itu badannya bagus-bagus sama kering-kering. Karena makan ikan. Makannya ikan. Tapi ayam kan nih, lu kalau ke seafood Mas, ada ayam. Berarti kan ayam ini dong, makanan laut kan. Di seafood ada ayam. Iya, bisa juga. Kenapa warung seafood ada ayam gitu kan? Harusnya seafoodnya aja nih, nggak usah ada ayam. Atau itu ayam berarti ini makhluk laut kan. Makanya boleh. seafood. Oke guys, kita segini dulu dah guys. Kita lanjut di episode 2 terkait Penasaran kan? Iya, terkait pengalaman Mas Ilham nih ketika masuk MT di Bang A tadi gitu guys ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you guys.